murid itu siap, maka sang guru itu akan muncul. Kalau lo salah, lo nggak mau sadar salah, ya itu salah. Apa yang gua inginkan itu gua harus dapat. Hai Sobat Smiley University, senang banget kali ini kita hadirkan langsung teman-teman dari Coach Shop Jakarta. Kita sama-sama dulu dari yang paling ujung, dari sales penjualan. Di sini ada Mbak Anggi. Hai. Nah, selanjutnya yang paling tengah nggak cuma sales, nggak cuma dari admin penjualan, kita hadirkan juga dari admin pelunasan. Halo Mbak Sisi. Halo. Nah, mungkin teman-teman udah sering banget ketemu sama kita, tapi semoga nggak bosan karena bahasan kita selalu baru ya pastinya ya. Buat Mbak Anggi sama Mbak Sisil, kali ini kita akan membedah buku apa? Ego is the enemy. Nah, menarik banget, ini bahasan pertama ngomongin soal ego ya. Dari semua buku yang pernah kita bedah, kita udah bedah buku Atomic Habits, Psychology of Money, bahkan yang terakhir kemarin soal mindset ya. Nah, ternyata dalam semua kehidupan kita, bahkan disampaikan di buku ini, apapun yang terjadi di masa depan, musuhnya adalah ego. Kayak ngeri banget ya. Nah, buat disclaimer dulu nih ke teman-teman, buku ego itu ngebahas soal apa aja sih Mbak Sisil? Yang jelas tentang ego ya. Nah, tapi kalau ngomongin ego sendiri, bahkan tulisan ego di sini paling gede. Ego menurut Mbak Anggi itu yang seperti apa? Kayak yang terjadi di keseharian kita. Contohnya, misalnya kayak apa yang gua inginkan itu gua harus dapat. Oke, Itu termasuk ego kan? betul. Iya, tapi ambisi juga nih. Berarti Iya. ambisi itu adalah ego. Apa ambisi sama dengan ego? Kayaknya bisa jadi. Oke, kalau menurut Mbak Anggi, pokoknya. Nah, kalau ada kata pokoknya yang gue mau, gue harus dapetin. Nah, itu ego. Itu ego. Iya kan? Oke, next. Kalau dari Mbak Sisil? Kalau menurut aku, ego itu mungkin lebih ke, kalau Mbak Anggi kan tadi bilang ego itu apa? Tadi Mbak Semua Anggi yang Mbak Anggi mau, mau harus terjadi Kudu, gitu iya. kan. Kalau menurut aku mungkin kalau ego itu sesuatu, misalkan kita tahu kita salah, tapi kita ngotot nih, nggak mau mengakui kesalahan atau mengakui kesalahan gitu kan. Oke. Ego juga nggak sih? Ego, Makanya mirip ya. Ego, karena Ego. kamu kayak pokoknya pemikiranku paling benar. Iya, orang yang paling Ya. benar. Oke. Iya, Oke, benar. Oke. Tapi ini dua hal yang berbeda. Tinggal kita nanggepinnya positif atau negatif. Iya. Ya nggak? Kalau dari yang Mbak Anggi bilang, pokoknya yang gue mau selama itu positif dan membuat kita berambisi mendapatkannya, itu berarti ego yang baik. Emang iya ada ego yang baik, ada ego yang buruk. Nah, tapi kalau untuk membuat tadi orang lo salah, lo nggak mau sadar salah, ya itu salah. Itu egois banget. Ya kan, itu yang sering terjadi di dunia ini. Oke, di buku Ego is the Enemy ini itu terpecah dari banyak bab, dan kali ini Mbak Anggi sama Mbak Sisil mau membahas di bab apa nih? Kita bab 1 bagian 3 ya Mbak. Oke, bab 1 bagian 3 itu kita akan membahas soal menjadi pembelajaran atau pembelajar. Pembelajar. Menjadi pembelajar berarti menjadi seseorang yang ingin terus belajar. Itu gimana sih step by stepnya? Baik, di tema kali ini kita akan membahas soal menjadi pembelajar. Nah, dari buku yang ada, dari yang sudah Mbak Anggi dan Mbak Sisil baca, menjadi pembelajar itu yang harus yang seperti apa sih? Mungkin ada kisah atau ada cerita, ada suatu insight yang bisa di-share ke teman-teman? Silakan. Di buku ini dia pada sekitar awal 1980, suatu hari Hmm. menjadi mimpi buruk bagi seseorang gitaris dan sebaliknya menjadi mimpi Baik. itu menjadi kenyataan bagi seorang gitaris Gitaris lainnya. gitu. Nah, tanpa pemberitahuan anggota band Metallica itu berkumpul nih memberitahu atau merencanakan sesi rekaman di sebuah gedung tua di New York, ya kan? Mereka kemudian memberitahu Dave ini seorang gitaris bahwasannya dia dikeluarkan dari grup tanpa banyak penjelasan. Mereka membelikan tiket pulang ke San Francisco. Oke. Nah, pada hari yang sama, seorang gitaris muda bernama Hamed yang baru saja menginjak usia 20 tahun dan merupakan anggota band
Forbes. Di balik pekerjaan tersebut, hidupnya mendadak berubah dan dia melakukan konser pertama dengan grup itu beberapa hari kemudian. Jadi tuh di bagian pertama dia ada mengisahkan seorang gitaris yang dimana ada seorang gitaris menjadi mimpi buruk bagi seorang Karena dia tiba-tiba dikeluarkan, ya dan ada seorang gitaris yang mimpinya itu menjadi kenyataan. Tapi ternyata kalau ditelusuri dua bandnya beda ya? Berbeda, Oke. berbeda. Berarti itu dua momen yang beda juga, tempatnya juga beda ibaratnya. Suatu hari si Hemat ini menyadari dengan kerendahan hatinya bahwa walaupun telah bertahun-tahun bermain dan diundang oleh Metallica, dia belum menjadi sebagus apa yang dia inginkan. Nah, Dia di situ dia seharusnya egonya, mungkin kali iya, ego dia tuh bertumbuh. Jadi dia mencari seorang pelatih gitar, dalam kata lain walaupun telah bergabung dalam grup band impiannya dan dapat dikatakan telah menjalani karir profesional, ia masih merasa membutuhkan seorang pelatih. Ya, dia harus tetap belajar. Pelatih yang dia cari memiliki reputasi menjadi pelatih dan bekerja sama musikal ajaib seperti Steve Vai. Jadi si Hammond ini belajar dari seorang pelatihnya pelatih. Iya, pelatihnya pelatih. Iya, pelatihnya pelatih. Tapi poin yang didapat ketika tadi si Hamid bilang ini adalah salah satu band terbaik ya nggak sih? Sama halnya ketika kita kayak gue pengen kerja di kantor X yang notabene kayak kayaknya seru deh kerja di sana gitu. Tapi sekarang lagi-lagi bukan tentang si lembaganya ini, tapi gimana kitanya, ya nggak? Ketika kita berada di perusahaan yang besar, tapi kok kita ngerasa kok pertumbuhan gue kecil, ya kan? Kayak oh ternyata nggak semenyenangkan yang gue kira. Iya. Sama kan kayak si Hemat. yang harusnya gue bisa bertumbuh lebih cepat atau gue udah bisa sebesar ini misalnya, kok gue kayak gini-gini aja ya. Nah, lagi-lagi kembali ke personalnya. Tapi bersyukurnya si Hamid ini sadar, Iya. untuk ternyata dia nggak bisa jadi cuma kayak gini. Makanya dia cari guru, cari mentor, gitu ya. Nah, tapi apa sih Mbak Wi yang menjadi poin? Berarti di sini Hamid tuh tadi ego iya, tapi dia ada rasa kurang, Iya, makanya dia mau belajar. Nah kira-kira menurut Mbak kisahnya si Hamid ini, menurut Mbak Anggi, poin kira-kira ada hal positif apa yang perlu nih kita sebagai anak muda kita harus terus belajar? Kita bisa contoh. Oke, dari buku ini tuh ada seorang nama, ada seseorang, Tokoh. iya, bernama Satriani. Dia menunjukkan tentang kekurangan dari si Hemat. Oh, dia ngasih tahu tadi. Iya. Permasalahan utama si Hemat ini adalah ia pemain yang sangat bagus. Memang dia sangat bagus. Dia lihai sekali kan? memainkan Dia sangat baik saat pentasnya, terus dia berada dalam posisi gitaris utama. Dia sangat berhasil, dia memiliki jemari yang hebat, dia menguasai semua kuncinya. Hanya saja dia tidak belajar cara bermain dalam lingkungan. Berarti lingkungan dia yang tidak baik. Bener gak sih? bukan. Gimana? Dia tidak bermain dengan lingkungannya. Ini ada dia tidak berkolaborasi. Dia tidak lingkungan dia merasa cuma sendiri. Kayak dia asik sama Diri sendiri. Nah, Iya. Jadi tuh kayak tempatnya lingkungannya tempatnya mempelajari semua istilah itu dan cara menghubungi. Berarti ya kak, berarti lingkungan. Iya. Ya kan. Poin positifnya adalah yaitu. Oke. Oh, itu lebih ke ketika si Hama itu sadar, kebetulan dia sadar untuk apa ya yang kurang sama aku, makanya dia konsul. Pas konsul, iya kamu bagus, tapi ternyata kamu bedanya kayak gini. Nah, berarti yang bisa kita petik adalah when teman-teman menggeluti sebuah skill, jangan hanya terlena dari skill itu aja. Lihat sekitar itu nggak muluk-muluk lingkungan aja. Oh, Sisil pandai modeling, Banggi pintar nyanyi. Ayo kita buat band baru, gitu loh. Jadi kayak modeling dan bernyanyi. Saat dia bernyanyi, Jadi model. gimana kita tuh bisa menemukan otak kita itu untuk terus bekerja untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah itu sih yang harusnya dia tuh sangat mampu, cuma dia nggak lakuin saat itu. Oke, gokil. Kalau dari Mbak Sisil, mungkin selain kisah dari gitaris, ada yang lain? Jadi di sini tuh ada salah satu kisah tentang pelopor seni bela diri Campura. Ca.
kayak kecek. Itu Bali ya, Oh. mohon maaf. Oh iya gitu. Terus Jadi pelopor seni bela diri campuran sekaligus dia itu suka menang nih dalam pertandingan multigelar gitu kan. berarti udah jago banget dong tadi. Profesional, pelopor namanya. Berarti kan. dia sabuknya sabuk hitam. Bisa jadi. Atasnya hitam. Kasih hitam apa ya? Nah, jadi kebetulan nih nama tokohnya adalah Feng Semrock. Panggilannya siapa? Semrock. Emrol. Nah, jadi Semrock ini itu adalah salah satu pelatih yang terkenal, dan dia itu memiliki sistem untuk melatih para petarungnya itu supaya petarungnya itu jadi hebat, gitu kan. Nah, jadi untuk sistem pelatihannya itu dibedakan menjadi 3, yaitu plus, minus, dan equal. Ada kelebihan, kekurangan, dan keseimbangan. Oke. Itu dua memang dibagi jadi 3. Dibagi jadi 3, jadi dia itu kayak menyesuaikan dengan jenis-jenis petarungnya. Oke. Itu cocok dibagi mana? Oh kayak kalau yang plus mainnya jadi sama. Oh ini orang-orang plus. Ini orang-orang minus. Oh, oke. Nah, jadi katanya si Semrock ini nih ya, untuk menjadi hebat, setiap petarung itu membutuhkan seseorang yang lebih baik dari mereka, sehingga petarung lainnya itu dapat belajar darinya, gitu kan. Terus dia seseorang dengan kemampuan lebih rendah juga bisa mereka ajari, gitu kan, dan seseorang yang seimbang sehingga dapat menantangnya. Jadi inilah 3 rumus yang dia gunakan untuk mengajari petarung-petarungnya, gitu kan. Ada yang dia harus belajar lebih hebat daripada dirinya, ada juga yang dia belajar daripada yang lebih rendah, supaya yang lebih rendah itu kayak, oh aku harus termotivasi nih, lebih tinggi daripada dia. Dan ada juga orang yang seimbang sehingga bisa menantangnya, gitu kan. Nah, tujuan dari rumus Semrock ini itu sebenarnya sangat sederhana, untuk mendapatkan umpan balik yang nyata dan berkelanjutan tentang apa yang mereka ketahui dan tidak mereka ketahui dari setiap sudut. Nah, jadi kalau misalkan bisa dibilang dari segi petarungnya gini, kalau misalkan dia dapet nih lawan yang lebih hebat daripada dia, gitu kan, otomatis yang tadinya dia mikir, oh saya tuh hebat nih, bisa Tak kasih jurus ini. bisa tak kasih jotosan ini, nanti kamu KO gitu kan, ibaratnya gitu kan. Nah, tapi ternyata ada nih yang lebih tinggi daripada dia. Membuat dia mikir ya. Dia itu mikir, jadinya dia belajar gitu. Dia jadi membuang ego yang tadinya dia nyombongin diri dia itu, yang tadinya gue bisa. saya bisa nih jadi yang pertama. Ternyata ada yang lebih dari pertama daripada dia. Gitu kan. Nah, jadi dia itu kayak menghilangkan gitu loh kan, semua ketakutan atau keraguan dalam diri dia, gitu kan. Jadi semua ego-egonya dia itu terhempas gitu loh, untuk belajar menjadi yang lebih baik dari ya petarung-petarung yang lebih baik daripada dirinya, kayak gitu sih. Nah ini di sini menurutku bagus banget ketika si pelatih ini, pelopor tadi, beliau itu membuat sebuah sistem yang bagus gitu. Ketika menarungkan murid-muridnya dengan lawan yang lebih dari dia. Ketika gue tarungin Sisil sama Mbak Anggi gitu kan, kalau Sisil dapat lawan yang mungkin seimbang ya, bukan yang lebih rendah ya, seimbang aja Sisil pasti, wah gue aja udah sering menang di pertandingan gue gitu loh, ini mah kecil gitu kan. Nah tapi yang dilakukan Semrock ini luar biasa untuk challenge murid-muridnya. Sisil gue tanyain ke Anggi tuh kelasnya udah tinggi, jadi kamu harus pikir, aduh apa ya, tapi pikir ini kayak kamu merendah itu ngeliat, oh teknik-teknik yang dilakukan Anggi, gaya-gaya dia untuk kamu bisa membuat umpan balik yang bisa mengalahkan dia. Nah kamu berusaha ngalahin dia, Anggi pas kamu tahu gaya ini lebih, Anggi pun sama, jadi kayak kan sama-sama naik gitu loh. Nah itu bagus banget nih. Cuman yang kita sadari di dunia ini ya teman-teman ya, kadang ada nggak sih lawan kita dia menang, apa ya kita mau belajar sama dia, kan kadang egonya tinggi banget ya. Nah tapi gue punya bukan kutipan, ini petuah dari mentor saya pun gini. Ketika kamu berada di satu momen, temanmu yang kamu anggap teman itu, kalian bersaing ya, walaupun bersaing itu sehat, nggak apa-apa. Bersaing secara sehat, terus kamu ngerasa kamu lebih rendah dari dia, jangan kamu minder. Justru jadikan itu jadi pemantik, jadi semangat. Itu kita udah tahu semua. Tapi nggak cuma itu, coba kamu belajar dari dia.
ketika kamu belajar dari dia dan dia mau ngasih ilmu itu ke kamu sampai di titik kamu bareng, berarti dia adalah pemenang sejati gitu kan. Jadi lo nggak usah takut kalau kamu tuh punya musuh yang hebat. Justru jadikan musuh itu jadi teman berkolaborasi kamu gitu. Tapi kalau dari sisi orang bagi setuju kalau musuhmu adalah guru. Setuju. Kenapa? Dari sisi Kenapa bisa dibilang musuhmu adalah kawanmu? salah. Musuhmu kau jadikan guru. Ya, musuhmu adalah gurumu, salah ya nih. Jadi kenapa kita bisa dibilang musuhmu adalah gurumu? Jadi kalau kita merasa kita punya musuh, kita bakal belajar dari dia. Maksudnya kita akan belajar dari contoh nih ya. Kita merasa kayak kita tuh nggak pintar, misalkan contoh Excel gitu loh. Musuh besar dalam hidup kita adalah Excel contohnya. Blow up, aduh. Misalkan contoh ya, itu musuh besar kan. Tapi kalau kita menjadikan musuh besar kita itu sebagai guru kita, nanti lama-lama ya kecil musuh kayak gitu lewat. Oke. Jadi teman-teman kita kayak harus ya lebih legowo. Nah kalau bahasa Jawa itu legowo untuk kita bisa menerima ilmu dari tadi musuh kita yang kita jadiin guru, otomatis kita harus ada pasal. Nah ini mungkin bahasa yang beda lagi ya. Ada pasal itu kita mendahulukan adab daripada ilmu. Untuk kita bisa dapetin ilmu kita harus adab. Nah adab dulu, adabnya kayak yang ngedengerin, oh iya menurut Andi kayak gini. Terus gimana? Itu mempermudah kita untuk kayak otak kita dibuka, cemplung-cemplung gitu loh ilmunya. Oh iya nih, bener juga gitu ya. Benar. Menarik banget teman-teman. Jadi itu dua kisah yang kita dapetin satu dari New York, satunya dari mana Kak? Ini dari bela diri ya, dari mana ya? Dari Cina. Jepang gitu ya. Tapi intinya dua kisah, yang ini dua profesi, satu gitaris, satu bela diri. Itu semua punya poinnya sendiri, lagi-lagi ngomongin soal menjadi pembelajar. Nah, sebelum kita tutup, aku pengen dengerin closing statement dari Mbak Anggi maupun Mbak Sisil. Boleh dimulai dari Mbak Sisil dulu. Oke, jadi untuk closing statement nih ya dari buku ini. Kutipannya ini itu salah satu kutipan dari sebuah pepatah tua nih. Jadi kata-katanya kayak gini, ketika murid itu siap, maka sang guru itu akan muncul. Gitu kan. Jadi bisa dibilang mungkin tentang kutipan Tapi ini. siapnya itu kenapa? Ya, jadi kalau misalkan kita siap untuk belajar gitu, misalkan seseorang itu menjadi murid kayak yang tadi si Hemat gitu, dia udah bisa segala mentally, otaknya dia juga udah bisa segala macam gitu, tapi kenapa dia tetap cari guru gitu kan? Karena dia sadar dia itu masih banyak kekurangan, dia itu mau menjadi Hemat yang lebih baik, lebih bagus, lebih grow up gitu. Makanya dia itu mencari guru. Nah, saat si Hemat itu siap untuk menjadi murid, maka dia akan menemukan guru yang tepat yang akan mengajari dia tentang apa yang tidak dia bisa. Kita nggak pernah tahu siapa yang tepat gitu ya. Iya. Ketika kita belum menjalani dia. Jangan Itu Mbak Anggi gitu ya. Jadi Iya. Nah itu kalau dari Mbak Sisil. Intinya teman-teman, ketika kamu sudah meluruskan niatmu untuk belajar, maka guru itu akan datang itu tapi nggak langsung datang. Kamu harus berusaha cari dulu sampai titik kamu ketemu guru yang tepat gitu loh, untuk kamu belajar di jalurnya. Next dari Mandi. Oke, tadi membahas seorang guru. Ini juga guru dalam diri kita itu bukan hanya mereka yang kita bayar. Kayaknya si Hemat membayar si Satriani, tidak juga seperti seni bela diri campuran yang diajarkan Sanghok. Ini banyak guru yang terbaik yang dapat ditemukan dan tak berbayar. Jadi tuh kayak sebenarnya guru tuh nggak perlu bayar ya, asalkan kita mau belajar. Kayak pada saat ini zaman sekarang gitu, kayak gue mau kursus A misalnya harus ikut kelas atau bayar. Kalau sekarang kayak di YouTube tuh atau apa itu tuh kayak gratis banyak gitu, asalkan dari diri kitanya aja ada kemauan. Tapi aku sepakat sama Mbak Anggi, tapi aku bakal kasih contoh yang agak beda. Ketika teman-teman aku mau belajar, les bahasa Inggris mahal. Iya. Kadang kita selalu terpicu sama harga, uang. Tapi kenapa nggak kita coba, kita temenan sama orang yang jago bahasa Inggris. Kita belajar, ambil ilmunya. Nggak harus kayak kelas berapa SKS gitu, tapi kita belajar. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman sama kayak kalau kamu berteman dengan
seorang penjual minyak wangi, maka kamu akan Wangi juga. Nah, gitu. Jadi banyak gitu. Kalau kamu mau jadi pebisnis, ya temenan. Iya, temenan sama orang bisnis. Nah, Hmm. jadi gitu. Nggak melulu tentang kita harus mengeluarkan uang. Ya memang kita harus berkorban ya kan? Iya. Kalau berteman mau belajar korban apa? Waktu, pikiran. Ya paling nggak kalau ngajakin ketemu ya bayarin. Gitu lah. bayarin makan minimal ya. Kira-kira sangat banyak cara untuk kita terus belajar. Ya paling nggak tinggal kita mau atau tidak. Benar. Untuk menjadi pembelajar itu kembali ke personalnya teman-teman. Gak cuma dia yang mampu, tapi siapa yang mau. Mungkin itu aja beda buku kita kali ini. Kalau teman-teman suka langsung aja di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk langsung klik loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi setiap ada video terbaru dari Smile University. Mungkin Ayah, Sisil, dan Anggi cukup sekian dari kami Gocok Jakarta, dan bye-bye.